Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang terus memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam lagi menangani banyaknya kasus korban oknum Kinet ya. Jadi ini udah marajalela dan Kaisam menyelusuri serta teman-teman kita, salah satunya mereka kelilit utang bank itu dikarenakan datanya disalahgunakan oleh oknum-oknum Kinet yang dia berkedok bisnis ya. Kita tidak bisa menyalahkan Kinet itu berlisensi, tapi oknumnya ini banyak yang jahat cuy. Bahkan sebagian besar teman-teman kita itu ditipu gara-gara datanya itu dipakai untuk membeli suatu produk, tapi uang banknya itu masih banyak sisa, tapi mereka ambil semuanya gitu cuy. Dan endingnya mereka tidak membayarkan banknya, dan disitu mulainya kehancuran teman-teman kita. Apalagi targetnya itu adalah PMI Hong Kong yang baru. Ini tugas kita semua. Ini bukan hanya tugas Kayatisa mengedukasi ke teman-teman, tapi kita juga wajib memberitahukan teman-teman kita apapun bisnisnya. Kalau kita tidak punya ilmunya, jangan sekali-kali ikut bisnis. Kerja aja deh, ya kan? Jangan takut untuk menolak mereka. Walaupun adanya intimidasi, awas aja kalau kamu nggak ikut. Kita banyak teman-temannya, nggak usah takut, di mata Allah kita tuh derajatnya sama coy ya. Jadi kalian itu harus berani untuk menolak. Terus juga buat kalian, Kaisang tuh nggak berhentinya mengedukasi tentang bagaimana caranya menghadapi kalau kita sudah kepepet dan lain-lain. Ini banyaknya juga teman-teman kita di luar sana, kadang dalam keadaan yang gelap dia tidak bisa berpikir secara sehat gitu. Saat dia sudah mengambil keputusan, dia baru lari ke Kaisam. Kaisam ngomong, kenapa sedari awal waktu kamu bingung, kenapa nggak ngomong dulu sama Kaisam? Kaisam kan bisa arahkan apa yang harus kamu dahulukan, ya kan? Kadang ya memang kayak gitu mama tua kaplak itu ya kan. Kaisam jangan ngomong mama tua kaplak dong, nggak sopan. Jadi ya kita sebagai orang kayak teman aja ya cuy ya. Jadi kalian tuh nggak usah itu juga nggak usah baper juga. Kayak Tisam itu kenapa mengatakan mama tua kaplak ya, walaupun usianya itu sudah ibaratnya sudah tidak muda lagi, tapi cara hidupnya itu nggak bisa sedewasa itu cuy. Makanya kenapa kayak Tisam itu menyebutnya mama tua kaplak itu supaya dia termotivasi untuk benar-benar memperbaiki cara hidupnya gitu ya cuy ya. Kita bareng-bareng belajar, oke? Kalian setuju nggak kalau misalkan kayak Tisam meng-up nih mau fotonya Bunda Yara sama Nia, ini para dedengkot oknum Kinet ya. Ini udah banyak korbannya dan semuanya tuh mengatakan yes, dia orangnya. Dan Kaisam juga agak bingung ya. Kalau Kaisam meng-up di media sosial otomatis kena undang-undang IT ya. Apa kita teplok aja satu matanya ini Bunda ini, ya kan? Biar kita berhati-hati, ya kan? Kaisam sih nggak takut ya, karena apa? Karena dia memang udah jahat, udah penjahat ini. Nanti insya Allah. Kalian setuju nggak kalau foto mereka kita pasang aja? Biar teman-teman kita tahu gitu kan. Dan biar mereka yang arogansi, yang merasa bahwa dirinya paling kuat, paling punya power, ternyata biasa aja tuh, ya kan? Apalagi di up sama Kaisam biasa aja gitu. Kaisam biasa aja gitu kan. Di mata Kaisam ya mereka orang jahat gitu. Ya, kita hentikan kejahatan mereka mulai di tahun 2025. Kita nggak boleh takut sama sindikat-sindikat itu. Enak aja, kamu ya. Ibaratnya gini cuy, dari satu orang 27.000 misalkan ya, uang diambil mereka, 10 orang yang kena korban aja itu udah 270 ribu Hong Kong dolar loh. Mereka punya duit gitu kan, sekitar 500 juta, gila. Tapi mereka masih aja terus-terusan menipu. Berarti kan ada faktor yang salah dari hidup mereka, bener nggak? Udah banyak uang kok masih nipu-nipu orang. Berarti kan nggak kaya-kaya mereka, ya kan? Bisnis apa yang nggak kaya-kaya? Kalau mereka kaya dia pasti pulang, bener nggak? Mereka nggak pulang karena apa? Karena dia masih mengandalkan kebodohan kita. Ada yang bilang dia paperan, ada yang bilang overstay, ada yang bilang punya majikan. Yang punya datanya silakan kasih ke Kaisam, report aja polisi. Dan kita juga lagi mengumpulkan para korban-korbannya, silakan. Jangan takut untuk speak up. Kita akan jadikan satu, biar apa? Biar kejahatan mereka berhenti gitu kan. Ingat loh, face detector itu gampang banget untuk menangkap mereka. Apalagi dia paper atau OS, nanti saat dia surrender kena juga dia. Jadi jangan biarkan dan jangan takut untuk stop kejahatan mereka ya. Oke, hari ini Kak Sam akan berbagi satu peristiwa ini lucu ya. Kadang lucu nih. Kita tuh dapat ibaratnya dapat
yang melakukan orang lain gitu kan, kita yang kena imbasnya, padahal kita kerja baik-baik. Kok ada termination alasan majikannya percobaan pencuraian? Ini kan lucu, majikan kalau udah nggak suka ya jangan macam-macam lah ya. Oke, mengingat teman kita kok bisa ya pada ngambilin emas majikan terus digade, terus bisa dapat duit pegadaian gitu kan. Toh potensinya pasti mereka pasti akan ini apa namanya ketahuan kan, kok bisa mereka itu melampaui batas gitu kan. Terus akhirnya dari follow up di media lokal, di media sosial itu kan banyak ya apa namanya kasus-kasus pekerja migran yang ambil sampai 100-200 juta gitu kan, banyak banget. Nah ini yang menjadikan dampak kita yang benar-benar kerja gitu kan, kita menjadikan dampak sampai kita di termination gara-gara majikan kena hasutan cerita temannya. Ini lucu nih. Dan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita dituduh tanpa bukti? Kita boleh untuk menolak tidak menandatangani surat pemberhentian kerja itu ya. Jadi biarin aja majikan yang tanda tangan. Kenapa? Karena kita menolak alasannya, nggak masuk akal. Walaupun kita nanti cari majikan baru. Kita sebut aja Mbak A cuy. Jadi Mbak A ini kerja di majikan ini jaga anak. Dimana si majikannya masih muda ya, ada ya. Ya di rumah CCTV yang mungkin mbaknya cantik dari lahir ya, atau membuat majikan ini nggak cocok dengan kerjanya gitu kan. Nah singkat cerita nih, udah langsung aja ke poinnya ya. Si majikannya ini mengadakan main ya, biasalah kalau anak kecil itu kan kadang main dulu gitu kan, sama-sama main gitu kan ke rumah temennya. Cece saya mau main ke rumah temennya si baby dulu. Iya ya kan, akhirnya ditinggallah sendiri nih di rumah. Kalau anak-anak itu banyak CCTV ya wajar gitu kan. Sesampainya di rumah temannya, bergosip lah tuh majikan sama si apa namanya majikannya si temannya si anaknya itu. Karena apa? Karena majikannya itu juga dia punya cece juga di sana dan temanan ya cuy. Jadi jaraknya tuh cukup dekat ya rumahnya ya. Jadi laporan tuh, Mbak, majikanku itu ngomongi cece baik sampai pusing ibu, ya kan? Untung di rumah kamu, ya kan, ini kan begibah. Singkat cerita nih, udah nih abis nih main ya, dia kembali lagi dia dalam keadaan yang panas nih majikannya. Kena apa? Kena cerita majikannya si Cece yang tetangganya itu ngomong kalau misalkan kamu tahu nggak sih, domestic helper tuh sekarang tuh di luar tuh banyak loh yang gade-gade, awas loh emasmu itu dijaga bener-bener, jangan sampai diambil, dikuntit dan lain-lain. Singkat cerita nih coy, tiba-tiba si majikan ini nggak tahu ya kenapa lagi moodnya nggak bagus atau lagi hide atau apa gitu kan. Lihat CCTV, ini belok sedikit, langsung curiganya, benar-benar, ya kan? Udah langsung lihat CCTV berbelok sebentar, terus dia ngomong, Cece kenapa kamu belokin CCTV ini katanya? Loh saya nggak belokin, ya namanya juga orang melap ya, kadang kan kegeser ya atau apa ya kan? Kalau dulu kayak Risam CCTV-nya ditaruh sama babynya sendiri, nggak boleh diliatin karena apa? Karena babynya main handphone, jangan kasih lihat mami katanya. Tapi mamanya tahu kan kalau anaknya sering kayak gitu, jadi ya santai aja kayak Risam. Akhirnya karena itu majikannya emosional cuy, akhirnya udah lecau lah kami. Salah saya apa katanya, dia cari perkara lagi cuy. Dia tiba-tiba ingat suatu apa namanya barang berharganya, dia lupa naruh atau gimana, dia merasa kehilangan. Kan aneh ya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu kan. Udah ngelihat CCTV-nya berbelok sedikit, dia ada yang hilang gitu kan. Sampai si cecenya ini tanya, kamu hilang apa katanya. Pernah nggak sih kalian majikan nuduh-nuduh kita mencurai, tapi nggak tahu barang apa yang hilang itu kan? Kan aneh ya. Ya kitanya bingung ya mau bantunya, bener gak? Terus yang membuat kita tidak adil, kita tidak diberikan kesempatan untuk mencari dulu gitu kan. Langsung udah lecau lah kami, langsung diberikan hak-haknya di situ. Surat apa namanya termination ya, itu percobaan pencurian katanya. Kan aneh ya, tantrum ini majikan kok tiba-tiba memutuskan kontrak ya. Ini adalah Hongkong, dimana pemutusan kontrak itu adalah hak kita atau hak pemberi kerja. Semua punya hak, kalau udah nggak cocok ya boleh, asalkan dia memberikan haknya, kita udah selesai. Dan kita yang saat di termination, kita juga harus pintar. Kalau alasannya itu tidak masuk akal, kita boleh menolak untuk tidak memberikan tanda tangan. Seperti halnya majikan, kalau kita memberikan one notice, majikan nggak mau tanda tangan, ya nggak apa-apa, hak majikan. Karena apa? Karena majikan punya alasan nanti yang akan banding ke imigrasi, kenapa kamu memutuskan kontrak, pastinya ya kan? Nggak apa-apa, semua itu boleh. Makanya kenapa kalau kalian one man notice,
lebih baik kamu dulu yang kirim ke imigrasi. Supaya apa? Supaya alasan kamu yang pertama kali diterima oleh imigrasi. Jangan keduluan majikan, nanti majikan ngirim yang enggak padahal kamu notice gitu kan. Nah ini yang menjadikan dua alasan yang berbeda. Nanti endingnya apa? Nanti saat kamu proses majikan lagi, imigrasi akan bertanya kenapa kamu tidak finish kontrak pada waktu itu. Nah itu, makanya kenapa banyak-banyaknya setelah visa turun kalian dipanggil imigrasi untuk make sure nih, kenapa kalian dulu waktu itu nggak finish kontrak. Kita ya apa adanya, jujur apa adanya aja. Makanya kenapa kalau kita mau one man notice, kita kasih alasan yang jujur aja, walaupun itu menyakitkan majikan. Seperti saya udah nggak cocok nih sama majikan kerja, boleh, daripada kita harus membual imigrasi beralasan mau pulang ke Indonesia, ibu saya sakit dan lain-lain. Jujur aja padanya, orang kita udah nggak cocok kok sama majikan, bener nggak? Seperti halnya majikan menulis rekod percobaan pencurian, ya kita nggak terima lah. Barang apa yang dicuri, lapor polisi aja kagak, ya kan? Akhirnya apa? Mbaknya pintar nih, nggak mau tanda tangan. Sudah kasihkan hak saya aja, saya foto surat terminationnya, saya keluar hari ini juga. Good, iya dong, harga diri dong. Kita udah kerja baik-baik di situ, gara-gara CCTV belok sedikit aja dibilangnya kita mencuri, kan aneh ya. Silakan cari CC lagi, nggak jadi masalah. Dan kitanya, apakah bisa cari majikan lagi? Ya saya bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Orang majikan udah nggak butuh kita kok. Ya kita masih pengen cari kerja, boleh nggak? Ya boleh, ya kan? Kita harus terima. Tidak semua termination itu adalah aib. Nggak apa-apa, kita move on dan kita harus percaya diri bahwa saya masih mampu kerja dan nanti akan ada majikan yang mau menerima kita dengan baik. Ya, nah itu adalah peristiwa yang lucu sebenarnya. Memang kalau di PT itu kalau pemutusan kontrak itu serasa mengerikan ya. Ya itu. Ya buat kalian yang masih baru, setidaknya kalian harus melewati datamu 11 bulan dulu. Gak apa-apa, nanti kita cari majikan lagi ya. Supaya kamu nggak balik lagi ke PT maksudnya. Supaya agensi lain bisa membuka data kamu dan bisa memproseskan kamu. Oke? Gak usah patah semangat buat kalian yang di termination hari ini. Saya mendoakan semoga majikan kedepannya lebih worth it. Amin ya rabbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.